I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di sini Zahra akan menjelaskan mengenai karya sastra angkatan 42 atau angkatan Jepang dan angkatan 45 setelah perang. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan bersenjata pujangga baru yang romantis tapi idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam kenyataan dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis, mungkin karena keadaan sosial dan keadaan perang menuntut agar orang bekerja serba cepat dan singkat. Angkatan 42 melahirkan gerakan intelektual yang berfokus pada pergerakan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Karya-karya dalam periode ini seringkali mencerminkan semangat perlawanan terhadap penjajah serta semangat nasionalisme. Para penulis angkatan 42 mengeksplorasi tema-tema seperti kebangsaan, patriotisme, serta semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan asing. Karya sastra pada masa ini dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu yang pertama, karya sastra dan pengarangnya yang resmi berada di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang. Mereka menulis sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh Pusat Kebudayaan Jepang. Yang kedua, kelompok yang tidak mau berkompromi dengan Pusat Kebudayaan Jepang. Berikut adalah ciri karya sastra pada zaman Jepang, yaitu yang pertama, mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagalan berani tentara Jepang melawan musuh, dan diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua ialah keraguan-raguan dan kesulitan menghadapi keadaan tak menentu karena kewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang disebabkan oleh tindakan penduduk Jepang. Yang keempat ialah sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Yang kelima ialah sikap orang yang mengajukan doa yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Yang keenam ialah pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang kesembilan, lukisan sederhana yang mengena dan mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles pada penduduk Jepang. Yang ke-10, simbolik, yaitu lambang atau lukisan mengenai sikap, tingkah laku atau kehidupan dengan menceritakan keadaan hewan atau tumbuhan. Tokoh-tokoh pada angkatan 42 yaitu ada Rasian Anwar, MS Asar, Maria Amin, Nurs Jamsu, Amal Hamzah, Idrus, Usmar Ismail, dan lain-lain. Berikut adalah contoh karya sastra pada angkatan 42, yaitu cerpen Terawang karya Nurs Jamsu. Nurs Jamsu adalah seorang penulis Indonesia yang dikenal melalui beberapa karyanya, termasuk cerpen Terawang. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang tokoh utama yang mengalami pengalaman spiritual atau supranatural yang menciptakan pertanyaan-pertanyaan filosofis atau eksistensial dalam pikirannya. Cerpen tersebut seringkali mengeksplorasi tema-tema tentang kehidupan, kemanusiaan, dan spiritualitas dan seringkali dengan sentuhan mistis atau magis. Sastra angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu penduduk Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Istilah angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan atau penyair setelah mulai memudarnya eksistensi periode pujangga baru. Istilah angkatan 45 sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949.
Konsepsi Angkatan 45 tertuang dalam Surat Kepercayaan Gelanggang yang menjadi pandangan pokok para pengarang Angkatan 45. Karya sastranya berbentuk sajak, novel, cerpen, dan drama. Berikut ciri-ciri dari karya sastra Angkatan 45. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, pengaruh unsur sastra tunggal lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Yang ketiga, bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Yang keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, yaitu berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya. Yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan serta terlihat sinisme dan sarkasme didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak mengecil. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada zaman ini ialah ada Pramudia Anantatur, Chairil Anwar, Asrul Sani, dan banyak lagi. Contoh karya sastra pada zaman ini ialah Deru Campur Debu, yang merupakan salah satu sajak terkenal yang ditulis oleh Chairil Anwar, seorang penyair terkemuka Indonesia. Sajak ini mencerminkan ketegangan emosional dan perjuangan yang dialami oleh individu dalam keadaan kegelapan dan kehampaan. Chairil Anwar dikenal karena gaya ekspresifnya yang kuat dan keberanian untuk mengeksplorasi tema-tema kegelisahan manusia. Karyanya memainkan peran penting dalam mengubah landscape sastra Indonesia pada masanya. Sajak Deru Campur Debu adalah salah satu karya yang paling diingat dari kumpulan puisi Chairil Anwar. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know